أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat sehat, kesempatan, dan nafkah, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita ke rumah Allah yang mulia ini bersama orang-orang yang mulia, orang-orang yang beriman kepada Allah, dan kemudian di bulan yang mulia yaitu bulan suci Ramadan. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu wa taala kita istiqamah melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah nanti di akhirat kelak kita bisa bertatap muka langsung dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari kota Baghdad dipimpin oleh sultan yang bernama Nuruddin. Tahu ya orang Ibu di mana Baghdad itu? Di Irak. Suatu hari kota Baghdad dipimpin oleh sultan yang bernama Nuruddin. Suatu ketika Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Sultan Nuruddin memanggil Perdana Menterinya, wahai Perdana Menteriku, kemari kamu. Apa itu Sultan? Aku ingin membuat sebuah masjid yang besar. Aku ingin membuat sebuah masjid yang megah, yang mewah. Yang masjid itu akan menjadi sebuah ikon kebanggaan di tengah-tengah kota Baghdad. Siap Sultan, kata Perdana Menteri. Tapi dengan syarat tidak ada seorang pun yang boleh bersedekah. Dengan syarat tidak ada seorang pun yang boleh berinfak. Tidak ada yang boleh berwakaf, yang membantu pembangunan masjid yang ingin kubangun itu, karena masjid yang kubangun itu bersih dari hartaku pribadi. Dan luar biasa, bangun masjid besar, megah, mewah dengan harta pribadi. Siap Sultan. Kalau bahasa kita, karena ada uang ada barang, ada uang ada barang. Cepat betullah rancangan dan pembangunan masjid itu dilaksanakan. Sampai singkat cerita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat masjid sudah 90%, sudah mau siap nih Pak. Biasalah Pak Sultan kemudian kita bupati meninjau-ninjau proyek pembangunan itu. Begitu Sultan Nuruddin tersebut sampai di lokasi pembangunan masjid yang dibangun itu, ditengoknya udah mau selesai, dipanggil lagi Perdana Menteri Bapak Ibu. Apa katanya? Wahai Perdana Menteri, ku tengok masjid kita itu mau selesai, dan ku perintahkan kepadamu, cobalah kau buat dulu pelang dari masjid. Pelang masjid kau buat bacaan masjid itu mempunyai nama Masjid Nuruddin. Membangun masjid dengan harta pribadi, kemudian dibuatnya juga dengan nama dia sendiri. Orang Ibu pernah ke Sitio, Masjid Syahrul Nur yang lagi viral-viral dulu tuh tahun semalam. Itu Masjid Syahrul Nur itu nama bupati itu. Kurang lebih begitulah.
dibuatnya dengan hartanya sendiri Sultan Nuruddin ini, dan diberikannya nama masjid itu dengan nama Masjid Nuruddin. Siap Sultan, kata Perdana Menteri, dibuatlah pelang-pelang masjid ini Bapak Ibu. Di malam harinya, pada saat dia tertidur pulas Bapak Ibu, Sultan Nuruddin ini bermimpi turun dua malaikat dari langit yang berhenti di atap masjid yang sedang dibangun itu. Kemudian dua malaikat itu mengangkat pelang merek masjid yang dibuatnya dengan nama Masjid Nuruddin, diangkat malaikat dan digantikan malaikat dengan nama Masjid Ummul Khair. Terbangun deh, apa sebenarnya maksud mimpi ini? Awal-awal ini, awal jelas dia yang mesti ukuran sini. Awal tu berikan semen, awal buatkan pelang merek masjidnya. Tiba-tiba mimpi awak, entah apa yang terjadi sama bantuan awak itu, entah berserak lah bantuan awak, kita pecah bantuan yang awak berikan itu kan terpikir sama awak. Begitulah Sultan Nuruddin. Apa yang sebenarnya maksud mimpi itu? Udahlah, tapi rasa pilih dari syaitan ya, udahlah, tak pada kepedulikan. Tidur lagi besok harinya, mimpi yang dialami Sultan, mimpi yang sama dengan malam pertama. Sampai 3 hari berturut-turut Sultan Nuruddin mengalami mimpi yang sama. Turun dua malaikat dari langit yang berhenti di atap masjid yang dibangunnya, dan dua malaikat itu mengangkat pelang merek masjid tersebut dan digantikan dengan nama Masjid Ummul Khair juga. 3 hari berturut-turut dan digantikan dengan nama yang sama juga, Ummul Khair. Terbangun dia lagi, keringat dingin dia sampai. Apa yang maksudnya? Dipanggilnya ahli tafsir mimpi Bapak Ibu. Dipanggilnya ahli tafsir mimpi. Sudah, cobalah kamu artikan dulu apa yang sebenarnya maksud mimpi itu. Tapi mereka mengatakan izin Sultan. Tak pernah selama kami menjadi tafsir mimpi di kerajaan ini, tak pernah kami mendengar mimpi yang semacam ini. Izin kami, tak tahu kami artinya. Kalau begitu, Perdana Menteri, kau cari dulu orang yang bernama Ummul Khair di kota Baghdad. Singkat cerita Bapak Ibu, dapatlah seseorang wanita yang bernama Ummul Khair dibawa ke hadapan Sultan. Apa kata Sultan? Benarkah kau bernama Ummul Khair? Benar Sultan. Apa sebenarnya yang telah kau bantu? Apa sebenarnya yang telah kau wakafkan, kau sedekahkan untuk pembangunan masjid yang sedang kubangun di tengah-tengah kota Baghdad? Apa kata perempuan itu? Sultan, izin Sultan, kau tengoklah aku ini sudah tua, aku miskin Sultan, aku hanya seorang penjual keju di pasar. Tak ada yang bisa kusedekahkan untuk pembangunan masjid. Gak ada yang bisa kuwakafkan untuk pembangunan masjid itu, karena lepas-lepas makan aja pun jadilah Sultan. Gak ada yang bisa kusedekahkan, uangku cukup saja ini, pas-pasan. Apa kata Sultan Bapak Ibu rahmati Allah? Kalau begitu Ummul Khair, coba kau ingat-ingat lagi lah apa yang telah kau berikan untuk pembangunan masjid itu. Setelah Ummul Khair mengingat, apa katanya Bapak Ibu? Kecuali Sultan, aku pernah melintasi masjid yang sedang kau bangun itu, aku melihat ada seekor keledai yang sedang kau gunakan mengangkat bahan material pembangunan masjid. Dulu Pak, masih digunakan orang keledai itu sebagai mengangkat-angkat. Dan pada saat itu Sultan Nuruddin memakai keledai mengangkat bahan material pembangunan masjid. Keledai, keledai itu kedelai. Oh keledai, iya. Keledai itu sedang kehausan, menjulurkan lidahnya ke sebuah bejana yang berisi air, tapi tak sampai lidahnya, sikit kali air dalam bejana itu. Dengan ikhlas, ku angkatkan bejana itu Sultan, ku minumkan kepada keledai itu, sampai keledai itu merasa puas dan hilang dahaganya, hilang hausnya. Tujuanku tidak lain dan tidak bukan agar cepat selesai pembangunan masjid, bisa digunakan orang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakot, hanya itu yang melakukan. Iya Sultan. Seketika terkejut dia, tersentak batinnya. Kenapa tersentak? Sadar diri dia bahwasanya dia membangun masjid dengan hartanya pribadi,
dengan namanya pribadi sudah ada rasa ria dalam hatinya dan sudah ada rasa sum'ah. Apa sum'ah? Sum'ah pengen mendengar pujian-pujian orang terhadap amal yang dia kerjakan. Oh, hebatlah sultan itu ya. Oh, patenlah dia yang membangun masjid dengan hartanya pribadi. Gak ada yang bantu loh. Keren sultan itu ya, paten kali dia, luar biasa dia. Pengen dia mendengarkan itu. Sehingga dia pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikhlaskan masjid yang dibangunnya diberi nama Masjid Ummul Khair. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa ibu belajarnya Bapak Ibu? Ulama kita memberikan nasihat terkait cerita kisah tadi. Apa kata ulama? Kam min amalin kabirin yusawwiru dunya wa kam min amalin sawirin yukaffiru dunya. Betapa banyak perbuatan itu yang nampaknya besar tapi kecil nilainya di hadapan Allah. Wa kam min amalin sawirin yukaffiru dunya. Dan berapa banyak amalan itu yang nampaknya kecil saja tapi besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, minggu kemarin kita sudah membahas bagaimana kita menyiapkan target-target ibadah kita di bulan Ramadan mengikuti kisah sahabat Nabi yang bernama Sya'ban. Dan pada minggu kali ini bagaimana ibadah-ibadah kita yang sudah kita targetkan itu jangan sampai kita salah niat. Pengen kita mendengar pujian orang, oh rajin pula bulan itu yang ke masjid sholat tarawih, oh nggak jadi dulu. Rajin pula Pak Baktiar itu ya ke masjid untuk tadarus Al-Quran, oh nggak jadi Pak. Maka apa yang kita lakukan tajdidun niat, perbaharui niat. Jangan sampai kita ingin mendengar pujian-pujian orang terhadap amal yang kita lakukan, maka sebisa mungkin kita luruskan niat semata-mata ibadah kita yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja mungkin untuk pengantar kita sebelum melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.